Halo guys, kembali lagi bersama gue Jaslyn di channel Tri Anomaly. Kali ini gue akan bercerita tentang reinkarnasi gue. Reinkarnasi gue ada 4, tapi ya memang sih nggak seperfect Aileen dan Kak Willy reinkarnasi gue. Karena dari awal sampai akhir itu gue bener-bener jadi human guys. Kira-kira gue pernah jadi apa aja ya di kehidupan masa lampau? Stay tune. Gue akan mulai dari cerita reinkarnasi gue yang pertama. Gue adalah reinkarnasi dari putri seorang politikus di Tiongkok. Waktu itu eranya belum benar-benar modern, jadi masih ya lumayan tua lah ya. Mungkin sekitar 1400, sekitar segitu. Dan saat itu gue seperti gadis-gadis bangsawan pada umumnya. Gue belajar, dan gue jarang banget dibolehin keluar sama bokap gue di luar kediaman gitu. Dan suatu hari, bokap gue memanggilkan gue satu guru. Dan gue gak inget namanya, dan bahkan gue juga gak inget sih nama gue sendiri ya. Kan itu udah reinkarnasi yang pertama, udah lama banget. Guru itu adalah seorang laki-laki. Dan gue akhirnya belajar bersama dia mata pelajaran apapun itu. Dan entah kenapa gue jadi suka sama dia. Dan ternyata dia juga suka sama gue. Tapi dia gak berani mengungkapkan karena saat itu gue adalah seorang gadis bangsawan. Dan setelah itu makin larut perasaan gue. Dan gue akhirnya ingin kabur aja sama dia gitu. Tapi dianya gak berani dan akhirnya meninggalkan gue dan dia menikah dengan wanita lain. Dan gue pun akhirnya menikah dengan pria bangsawan lain. Setelah itu, gue sadar bahwa gue ngerasa pernikahan gue dengan bangsawan itu tanpa cinta. Gue gak merasa bahwa pernikahan itu sebenarnya harus dilakukan. Dia main tangan ke gue, dia gak menghargai gue, dan dia malah berpesta pora, mabok-mabokan dengan para wanita lain. Dan terakhir, gue akhirnya pergi dari kediaman bangsawan itu. Lalu gue bersama dengan asisten gue keluar dari kediaman dan menuju rumah guru gue. Saat gue sampai di sana, gue bertemu dengan adiknya guru gue. Jadi gue sebenarnya belum pernah ketemu sih sama adiknya ya, pas selama dari yang gue ceritain tadi. Tapi dia memperkenalkan diri sebagai adiknya dan bilang bahwa kakak sudah meninggal. Dan dia ternyata menulis secari kertas, diselipkan di dalam buku diari, bahwa dia benar-benar mencintai gue sebenarnya. Ya, gue waktu itu langsung sedih banget. Dan ya udah, gue akhirnya meninggalnya tua waktu itu. Gue meninggal karena sakit. Dan gue membawa perasaan cinta gue ke dia saat itu sampai gue mati, sampai gue meninggal. Lesson dari reinkarnasi pertama adalah kita tidak bisa menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Ketika kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai, maka akan berujung penyesalan, sedih, dan lain-lain. Dan mungkin karena gue fresh from the oven, jadinya gue membawa cinta gue sampai mati. Ya gak tau lah, gue juga gak ngerti lagi lah, gue emang bapuk kali. Dan ternyata gue bertemu lagi dengan guru tersebut di reinkarnasi lain, yaitu reinkarnasi kedua. Masih sama seperti reinkarnasi pertama, gue masih seorang putri bangsawan politikus. Tapi berbeda ya guys, maksudnya beda bapak gitu, beda emak juga. Jadi bukan yang keluarga tadi. Pokoknya beda. Masih bangsawan tapi beda. Dan di reinkarnasi kedua ini, gue bertemu dengan Aileen. Aileen juga adalah seorang putri bangsawan. Dan gue sama dia best friend, temenan. Gue sering datangin Aileen, sering bawain cemilan ke dia. Dan aduh guys, dulu tuh dia tuh orangnya bener-bener workaholic banget guys. Dia bener-bener kerja terus gitu. Temennya pun waktu itu
cuma gue, saking dia sibuknya. Tempatnya masih di Tiongkok. Dan ada satu yang unik guys. Gue sama Aileen itu suka pakai baju yang cheerful. Warna-warnanya. Gue suka pakai baju warna pink. Dan waktu itu gue tuh gimana ya? Rambutnya diikatnya nggak yang diikat semua ke atas gitu, enggak sih. Tapi rambutnya panjang-panjang gini, terus kayak ada aksesorisnya gitu. Gue seneng pakai baju warna pink, Aileen senengnya pakai baju warna kuning waktu itu. Dan Aileen tuh mukanya mirip loh yang kayak sekarang, kalau yang reinkarnasi kedua itu ya, tapi muka gue sih beda. Oke, lanjut aja. Eranya mungkin sekitar 1700-an, dan saat itu memang lagi perang. Dan ada kudeta juga, jadi akhirnya karena ada kudeta sana-sini dan gue meninggal juga karena diracun. Jadi kediaman gue diserang. Nggak, sebelumnya sih bener-bener pengen ngebunuh bokap gue, tapi sebelum ngebunuh bokap gue yang diserang duluan guys. Gue diracun gitu. Dan Aileen waktu itu, gue masih inget loh sampai sekarang, Aileen ngeliatin peti gue gitu. Terus dia natap ke arah gue, dan dia sedih banget sih waktu itu. Dan ternyata dia juga meninggal dibunuh karena kudeta-kudeta itu. Aileen meninggal dengan cara ditusuk. Jadi Aileen dikejar-kejar dengan para pembunuh bayaran, dan Aileen meninggal ditusuk dengan pedang. Aku bisa ngelihat Aileen karena saat itu aku sudah menjadi arwah, dan aku menunggu Aileen, melihat keadaan kerajaan. Lesson yang gue dapet dari reinkarnasi kedua ini adalah gue waktu semasa hidupnya itu gue suka banget bermain bersama dengan dayang-dayang gue guys. Jadi entah kenapa di reinkarnasi kedua ini gue mulai ngerasa bahwa sebenarnya manusia itu sama. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Karena status itu, status bangsawan atau rakyat jelata itu kan yang bikin manusia. Kita bahkan tidak bisa memilih. Kita ingin menjadi orang seperti apa, ingin menjadi siapa, kita tidak bisa memilih. Dan saat itu gue sadar bahwa gue benar-benar beruntung semasa gue hidup pada reinkarnasi kedua itu, gue banyak bermain bersama dengan dayang-dayang gue. Walaupun gue jarang boleh keluar, kalaupun keluar juga cuma boleh ke rumah antar bangsawan yang lain. Tapi seenggaknya, gue bersyukur gue bisa hidup pada zaman itu dan tidak membeda-bedakan status. Itu lesson yang bisa gue ambil dari reinkarnasi kedua. Oh ya guys, tadi gue sempat mention kan, guru gue yang di reinkarnasi pertama itu ada di reinkarnasi kedua. Iya, ada guys, tapi kita nggak saling kontak. Jadi sebenarnya dia cuma seorang prajurit waktu itu. Dia seorang prajurit, dan memang kan gue nggak terlalu gimana banget sama cowok pada saat itu ya. Jadi ya nggak terlalu kontak-kontak sama mereka. Cuma gue nyadar sih dia sering ngeliatin gue gitu. Gue juga bingung gitu kenapa dia sering ngeliatin gue. Kalau gue sih, gue malah takut sama dia. Gue malah takut kalau ada dia. Ya cuman sebatas itu aja sih, kita nggak berinteraksi banyak. Paling kalau dia ketemu gue cuman kayak nunduk gitu aja. Akhirnya gue mencapai pada reinkarnasi gue yang ketiga. Reinkarnasi gue yang ketiga ini udah nggak di Tiongkok lagi seperti reinkarnasi pertama dan kedua, tapi pindah negara menjadi negara Jepang. Eranya itu pada tahun 1920-an mungkin. Tapi nggak 1920 juga sih, harusnya sih 1920 lebih lah. Suasana saat itu perang, jadi Jepang tuh lagi perang sama Amerika. Jepang mengirimkan banyak tentara ke negara-negara berkembang untuk mengambil sumber daya pangan. Dan sumber daya yang lainnya ya jelasnya. Gue saat itu adalah seorang anak SMP yang masih nggak ngerti apa-apa, tapi gue bener-bener sedih banget ngeliat perang. Dan kalau bisa, jangan daerah gue yang diserang. Jadi gue waktu itu mikirnya tuh simple guys. Gue pengen menjadi pelajar SMP yang biasa, yang cheerful, yang bener-bener menikmati masa muda tanpa harus memikirkan perang. Jadi setiap dengar ada bom dari jauh tuh, gue kadang-kadang bisa mimpi buruk. Jadi gak tenang gitu tidurnya. Perawakan gue saat itu, gue ponian, kayak sekarang, dan gue kuncir 2 guys. Gue
baju sekolahnya itu, gue sering ngelihatnya gue pakai baju sekolah sih, mungkin karena tiap hari gue sekolah ya. Pakai baju itu kayak sailor gitu loh guys, sailor yang Jepang itu. Terus yang inget gak sih yang cowoknya, kalau kalian suka nonton anime Jepang, cowoknya kayak pakai yang kerah tinggi segini yang warna hitam itu loh. Di situ gue punya kakak dan gue sayang banget sama kakak gue. Tiap hari pas gue pergi ke sekolah, gue selalu boncengan sama kakak laki-laki gue itu naik sepeda. Gue selalu duduk di belakang, menikmati angin sepoi-sepoi sembari kakak gue menggoyah sepedanya. Suatu hari, ketika kami pulang sekolah, kami melihat bahwa ibu dan ayah kami sedang berbincang-bincang di dapur. Gue sampai sekarang masih ingat radio saat tahun, mungkin waktu itu udah 40 kali ya. Ini dengar-dengar, ini pokoknya udah deket-deket akhir kehidupan gue nih guys. Gue mendengar bunyi kayak basun, kayak trompet gitu, kayak pembukaannya gitu loh guys. Pembukaan musiknya tuh kayak denger bunyi basun gimana gitu. Dan ada gramofon juga yang bunyinya tuh unik banget. Dan gue dengar beritanya saat itu bahwa Jepang berhasil mengimpor barang-barang baku dari negara-negara seperti Tiongkok dan Indonesia. Lalu gue bertanya kepada bokap gue, "Pah, kita seharusnya begini gak sih?" Aku mengerti bahwa negara kita pengen memperkaya diri, tapi apakah orang-orang kita tidak kejam kepada mereka? Lalu bokap gue bilang, "Kamu anak kecil tahu apa sih? Yang kamu tahu itu cuma belajar. Kamu tidak mengerti apa-apa." Dan semenjak saat itu, semenjak dengar berita itu, gue semakin mikir bahwa seharusnya negara gue gak begini. Tibalah saatnya hari yang mematikan. Saat itu gue pergi ke sekolah seperti biasa bersama dengan kakak gue. Dan setelah sampai di sekolah, kami masih belajar seperti biasa. Tiba-tiba ada suara ledakan. Puar! Gue ingat saat itu guru-guru mengevakuasi kami dan suruh kami keluar dari sekolah. Begitu gue ngeliat di luar sekolah, kayak banyak asap-asap gitu loh guys. Banyak asap-asap dan gue melihat ada pesawat perang di atas. Terbangnya tuh bunyinya tuh kayak ning kayak gitu. Saat itu di tengah kabut asap, gue melihat bendera berbintang di atas pesawat perang itu. Gue panik, gue berlari-larian, dan tidak hanya siswa yang lari-larian, tapi orang-orang kantoran, bahkan ada geisha. Gue ingat waktu itu bahkan gue sampai rame-rame, waktu itu berenam. Jadi kami kan mencar semua ya. Gue sendirian dan ada geisha dan ada pria parubaya gitu. Dia pakai jas kayak orang kantor gitu. Kami berlari-lari dan tiba-tiba duar, gue meledak guys. Kayaknya mungkin kalau mau dikubur udah gak bisa kali ya, karena meledaknya itu udah sampai kayak belecetan kemana-mana gitu loh guys. Setelah gue menjadi arwah, gue baru sadar bahwa ledakan itu datangnya dari atas, dari pesawat bendera berbintang tadi. Setelah itu gue menjadi arwah, tapi gue masih mencari-cari kakak gue, dan sampai detik terakhir pun gue gak bisa menemukan kakak gue waktu itu masih hidup atau tidak. Gue bahkan gak bisa ngeliat badan gue sendiri, betapa sedihnya gue karena langsung rusak begitu aja karena bom. Mungkin di reinkarnasi yang ketiga ini, lessonnya adalah jangan mengambil apa yang bukan milikmu. Karena ketika mengambil apa yang bukan milikmu, akan ada ganjarannya atau akan ada hukum karma. Karena hukum karma itu berlaku. Gue bahkan belum sampai usia 25 tahun. Ya ampun, waktu itu gue masih SMP. Dan ketika gue meninggal pun gue masih merasa sedih banget guys. Sampai-sampai trauma suara keras, trauma bunyi ledakan itu masih kebawa sampai hari ini.
Gue gak pernah bisa nonton bioskop kalau gak tutup kuping. Gue selalu harus menutup kuping gue. Gue bahkan setiap tahun baru tersiksa dengan suara-suara kembang api. Gue bener-bener tersiksa sampai segitunya. Karena trauma di masa lalu. Kita tidak pernah bisa meremehkan situasi atau kondisi trauma seseorang. Karena bisa aja kondisi atau fobia seseorang itu berasal dari trauma masa lalu yang benar-benar menyakitkan. Jadi, jangan ngejudge ya guys. Kita lanjut ke reinkarnasi yang keempat. Udah bosan belum guys? Jangan bosan ya. Reinkarnasi yang keempat itu masih di Jepang. Dan gue menjadi gadis bernama Mako. Gue lahir tahun 1952. Nggak lama setelah tahun 1945 gue meninggal. Oh ya, gue lupa cerita bahwa di kehidupan sebelumnya itu nama gue adalah Reika. Kehidupan yang sebelum Mako ya. Reika meninggal tahun 1945 dan Jesslyn dan Mako lahir tahun 1952. Saat itu gue di Jepang, tepatnya di Kyoto. Entah kenapa yang Mako ini paling inget loh guys, mungkin karena reinkarnasi sebelumnya banget kali ya, yang masih baru banget kali ya. Jadi gue paling inget Mako di antara semuanya. Mako adalah seorang gadis biasa dan secara ekonomi, ya dia hanya rakyat biasa. Ya dia bahkan menengah ke bawah, ekonomi susah. Mako hidup mandiri, berjuang keras di kota metropolitan yang bernama Tokyo. Mako berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk dirinya dan ayahnya. Di usia 5 tahun, Ibu Mako sudah meninggal karena sakit. Jadi Mako terpaksa harus menghidupi dirinya dan ayahnya. Sampailah saat itu dia di Tokyo. Mako merasa awkward dan dia sebenarnya pribadinya paling mirip sama gue yang sekarang. Dan aduh, gue harus gimana ya di depan orang-orang kota gitu. Mako itu kan sebenarnya asal dari Kyoto ya guys. Kyoto itu kan lebih desa, terus dialeknya juga beda gitu. Kalau nggak salah namanya dialek Kansai, kalau nggak salah. Beda dialek dan gimana gitu. Tapi untungnya dia bertemu dengan satu laki-laki yang baik hati di tempat kerjanya. Laki-laki itu bernama Miura. Tidak butuh waktu lama, Miura dan Mako berteman. Dan terkadang Mako suka bolos kerja, guys. Tapi bolosnya bukan bolos beneran ya. Bolosnya kayak diem-diem ke kantin gitu. Itu kan dia kan bentuknya kayak gedung gitu ya, guys. Jadi di bawahnya itu minimarket. Mako tuh sering banget padahal belum jam istirahat, tapi suka ke bawah, suka ngemil gitu. Ya nggak heran ya gitu ya, Mako ya kayak gue ya, badannya sekarang endut gitu ya. Nah, ini ada satu yang aneh nih guys. Di saat muka gue tidak mirip dengan reinkarnasi sebelumnya, muka Mako itu plak ketuplak adalah muka gue guys. Dan itu benar-benar menyalahi genetik gue yang sekarang. Karena sebenarnya bibir nyokap gue dan bibir bokap gue itu besar, tapi kenapa bibir gue bisa sekecil ini? Itu aneh banget. Dan banyak orang yang bilang kayak, kamu sebenarnya nggak mirip siapa-siapa sih, apa kamu mirip om kamu ya gitu. Saking udah kayak orang bingung gitu loh, kayak ini mirip siapa ya gitu. Mako yang dulu itu pola hidupnya jelek banget guys. Ya sebenarnya itu Mako adalah gue sih, cuman entah kenapa kok gue agak kesel ya dengan si Mako ini ya. Karena dia pola makannya berantakan, kan gue jadi kebawa yang sekarang jadi endut gitu kan. Walaupun sekarang gue udah menjaga makan banget sih. Dulu tuh ayam goreng lah, terus nasi sama Coca-Cola, kalau nggak sama sake, kan ngaco-ngaco banget gitu makannya. Terus udah gitu si Mako tuh ya abis kerja, masa nggak langsung mandi guys? Abis kerja makan dulu, mabok-mabokan dulu, baru abis itu baru ke toilet gitu. Sorry ya, gue agak ngegas ya, gue agak kesel dengan Mako. Oh ya, tadi kan gue cerita bahwa Mako kan sering diem-diem ke kantin tuh. Mako itu sering ke kantin itu bersama dengan Miura guys. Jadi Mako itu gak terlalu deket dengan teman-teman yang lain, tapi dia paling dekat dengan Miura. Oh ya, sebelum itu gue menjelaskan sosok Miura dulu ya. Miura adalah pria yang tinggi, mukanya not bad,
I mean lumayan mukanya, rambutnya agak kecoklatan, dan dia punya kebiasaan unik guys. Dia suka memakai celana yang ngatung guys. Jadi dia tuh tinggi kan, tingginya mungkin 180 kali, tapi celananya itu kayak gak sesuai gitu sama dia panjangnya. Jadi kalau jalan itu ini celana, terus ada kaos kaki, terus baru sepatu. Ngatung gitu. Dan ya gue nyaman banget sih sama Miura. Setelah itu sebenarnya nggak berlangsung lama sih. Gue benar-benar sih jadi Mako tuh gue have fun banget, jadi rakyat biasa dan sering banget main sama Miura. Tapi sayang itu nggak berlangsung lama karena gue mengidap penyakit TBC. Kenapa gue bisa sampai kena TBC? Kata dokter saat itu, gue sangat amat kelelahan bekerja. Jadi tipikal orang Jepang itu, kalau bosnya belum pulang, mereka nggak akan berani pulang guys. Waktu itu kita udah mau pulang aja, kayak langsung pada ngeliatin. Kita nih misalnya ya, bahkan belum pulang, kalian udah berdiri gitu ya, terus yang lain belum pada pulang, bosnya bahkan belum pada pulang gitu, mereka akan langsung ngeliatin lu kayak gini. Jadi kayak aneh gitu loh guys. Ya udah, jadinya gue terbawa dengan stigma masyarakat. Gue bekerja gila-gilaan, bahkan sampai lembur. Gue udah gak mikir tentang badan gue lagi, sehat apa enggaknya. Pokoknya terus bekerja. Sampai akhirnya gue terkena penyakit TBC. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke kampung halaman gue, yaitu di Kyoto. Miura saat itu sangat sedih harus berpisah pada gue. Dan saat itu baik musim dingin, musim semi, musim panas, gue hanya bisa terbaring di kasur yang di lantai gitu guys. Orang Jepang kan dulu kasurnya kayak di lantai gitu, dan pintunya pintu geser ya. Dan gue hanya dirawat oleh bokap gue. Waktu itu gue ingat bokap gue sambil keringetan, sambil ngipas-ngipas, dia ngerawat gue, dia suapin gue. Dia hanya memakai baju singlet. Gue jujur sampai sekarang kalau inget itu tuh kayak mau nangis, karena gue waktu itu sayang banget sama bokap gue. Yap, gue sayang banget sama bokap gue. Ya maklum lah ya, mungkin karena bokap gue itu adalah orang tua yang menggantikan ibu sedari gue kecil gitu. Jadi gue benar-benar sayang sama dia. Gue sempet bilang bahwa udahlah, mendingan gue meninggal aja, gue meninggal cepet aja biar gue gak ngerepotin bokap gue lagi. Akhirnya di musim panas tanggal 7 Juli gue menghembuskan nafas terakhir. Dan gue bisa melihat bahwa bokap gue sedih banget. Gue ngerti sih, karena dia udah capek banget kan ngurusin gue, tapi guanya gak kunjung sembuh. Mungkin saat itu juga medical belum terlalu memadai. Akhirnya gue meninggal dunia. Dan at the same time, gue mencoba untuk melihat Miura untuk terakhir kalinya. Gue pergi ke Tokyo. Gue melihat Miura sedang bersedih di dalam kosannya. Di situ banyak botol-botol miras berserakan dan meneriaki nama gue, Mako, Mako. Ternyata selama ini Miura memendam perasaan sama gue. Lesson yang bisa dipetik dari reinkarnasi yang terakhir ini adalah lebih baik jangan terlalu cuek kepada orang-orang di sekitar kita hanya demi kerjaan. Karena kita tidak pernah tahu kapan lagi, berapa lama lagi
waktu yang kita punya untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi guys, gue harap kalian jangan gila bekerja seperti Mako, seperti gue yang dulu. Tapi sesekali coba spend time dengan orang-orang terdekat dan tersayang kalian. Oh ya, kelupaan, gue ingin menambahkan sedikit tentang, ini masih tentang Mako lagi. Sebelum benar-benar menghembuskan nafas terakhir, Mako berkata seperti ini. Dewa, apabila engkau benar-benar ada, aku ingin hidup menjadi diriku yang sebenarnya. Aku tidak ingin termakan oleh stigma. Aku hanya ingin hidup sebagai diriku yang sekarang. Hidup sebagai diriku. Yaitu sih kata-kata Mako sebelum meninggal ke Sang Pencipta, alias Tuhan atau Dewa. Itu adalah 4 reinkarnasi gue dari pengalaman-pengalaman gue pribadi. Kesimpulan atau konklusi pelajaran yang bisa diambil dari cerita-cerita reinkarnasi gue adalah, yang pertama, jangan dipaksakan untuk menikah apabila kamu tidak mencintai orang tersebut. Karena rasa tidak bisa dipaksakan, rasa adalah murni yang keluar dari kita sebagai manusia. Yap, itu yang bisa diambil dari reinkarnasi yang pertama. Lalu, reinkarnasi yang kedua, gue sampai sekarang masih bersyukur banget bahwa gue saat itu tidak membeda-bedakan status sosial, dan ketika kamu bisa menurunkan egomu dan menghapus status sosial di dalam pikiranmu, aku rasa kamu akan hidup dalam damai. Dan dari reinkarnasi yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil adalah jangan mengambil hak atau milik orang lain yang bukan milik kita. Karena cepat atau lambat, karma akan berbalik dan akan bisa membunuh kita atau mencelakakan kita. Lalu pelajaran dari reinkarnasi yang keempat adalah luangkan waktu untuk orang-orang tersayang, untuk orang-orang terdekat kalian sebelum waktu kalian habis. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan habis, kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya guys. Karena itu bisa memperpanjang usia kita walau takdir ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Sekian dulu dari cerita reinkarnasi gue yang mainstream ini. Thank you banget udah dengerin dari awal sampai akhir guys. Dan oh iya, thank you banget udah request mengenai reinkarnasi gue dan Aileen ya kemarin ya kan, Kak Willy udah. Oke guys, sampai nanti. Bye-bye. Bagus. Nggak kaku kan? Hah? Enggak kaku. Coba kelihatan gigi. Oke. Ya udah, lanjut. Kenapa? Itu kalau lucu ya, kayak coba kelihatan gigi gitu. Enggak, di gigi ada yang nyangkut. Giginya ada yang nyangkut. Ya udah, beresin dulu. Kalau biarin lah. Kenapa Kak Wil kok senyum-senyum? Aku menikmati cerita kamu. This is kameramen. Oh, oke. Jelek gak sih ceritanya? Enggak sih, cuman kayak bawa cintanya sampai mati aja. Sedih banget emang itu. Bapuk banget, lawak. Kau bilang aja kayak